Papua. Nah, dasar kepemilikan kami atas sumber daya alam maupun juga yang tadi kami sudah sebut-sebut itu secara internasional diatur dalam Deklarasi Internasional tentang Hak Masyarakat Pribumi Internasional. Di situ saya coba ringkas dia punya beberapa isu itu mulai dari kami sebagai masyarakat adat punya hak untuk menikmati hak asasi manusia. Sebagai masyarakat adat juga punya hak untuk politik, terus hak sosial, hak ekonomi, hak budaya, hak beragama secara tradisional. Jadi kalau nanti kita lihat Bunani orang itu dong hak tuh. Begitu. Saya tidak paksa teman-teman untuk pindah ya ke sana. Tapi kalau teman-teman yang sudah Katolik, Kristen itu urusan. Tapi kalau mereka yang masih mempertahankan Bunani ya itu dong hak secara tradisional. Organisasi tradisional, contoh yang kita dalam satu keluarga ada kakak pertama punya sampai adik yang terakhir itu satu. Terus sama kepemilikan atas nama marga itu dia ada diakui dalam hak organisasi tradisional. Bahkan kemarin macam Franky Woro masuk dengan dasar itu diakui lagi oleh hakim. Nah ini terlepas dari contoh seperti Ondo kemarin dalam kasus 16 kursi untuk DPR provinsi itu yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu Ondo. Artinya di situ menunjukkan kalau hakim mengakui hak organisasi tradisional. Jadi contoh kalau kita punya dewan adat atau kami punya dewan suku, kalau nanti orang bilang ala kamu daftar ke Kes Bangpol, mau daftar ataupun tidak daftar kita sudah jelas diakui. Begitu. Jadi kalau nanti bilang kita akan cabut kok punya hak berorganisasi, terserah kok cabut. Karena kita punya dasar hukumnya juga ada. Terus yang berikutnya hak memiliki hubungan spiritual. Contoh kita yakini bahwa ada totem-totem di tempat-tempat sakral. Nah itu kita punya hak, masyarakat adat punya hak yang dijamin juga. Kemudian hak kepemilikan tanah dan sumber daya alam. Contoh tadi saya bilang air kita punya, emas kita punya, hewan kita punya, angin kita punya, matahari kita punya, yang ada tapi kita atas dasar hak kepemilikan tanah dan sumber daya alam. Terus hak kekayaan intelektual seperti noken, terus budaya-budaya yang bisa terlihat dari luar. Nah itu kami punya kekayaan intelektual. Terus selanjutnya kami sebagai masyarakat adat juga itu punya hak untuk menikmati seluruh isi dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia secara internasional karena memang ditegaskan dalam Deklarasi Hak Masyarakat Adat Internasional pada pasal 1. Terus ya hak asasi manusia itu ada hak sipil politik dan juga hak ekonomi sosial budaya. Hak sipil politik singkatnya kita lihat yang ada dalam kami seperti apa? Pikiran untuk bicara, terus untuk punya keyakinan agama apa, mau agama tradisional atau agama ini, sampai kami punya tubuh ini karena kita hitam tidak boleh kita didiskriminasi. Itu yang namanya hak sipil politik sampai ke hak hidup kita yang ada. Kalau hak ekonomi sosial budaya singkatnya kita ambil dengan cara hak yang nanti akan dari luar penuhi kami di dalam. Contohnya apa? Kalau kita sakit kita ke rumah sakit. Kalau kita mau pintar kita ke sekolah. Terus kalau kita mau dapat uang kita kerja kita akan dapat upah. Jadi hal-hal yang dari luar itu yang namanya hak ekonomi sosial budaya, termasuk lingkungan yang kita tinggal itu kan dari luar. Begitu. Ini maksudnya saya ambil singkat saja, nanti kalau jelaskan panjang lebar nanti ini, tapi singkat kita pahami hak ekonomi sosial budaya dan sipil politik itu. Sipil politik yang dalam diri kita mengikat dengan kami. Kalau ekonomi sosial budaya dari luar dan yang kami ke dalam. Nah dalam konteks ini
yang tidak boleh diganggu oleh siapapun, termasuk pemerintah, itu hak sipil politik yang ada dalam kami. Itu tidak boleh. Dalam keadaan apapun tidak boleh. Tapi kalau yang dari luar, itu boleh ditangguhkan. Begitu. Terus, yang wajib dipenuhi oleh pemerintah itu yang tadi, yang dari luar. Begitu. Jadi contoh, kalau nanti ada yang bilang, kamu tuh kita sudah penuhi buat jalan, kita sudah buat sekolah semua. Bahkan tidak minta terima kasih sekali. Kalau ada yang bilang seperti begitu, apalagi kalau itu pemerintah yang bicara, ya kita bilang, salah, tidak salah, kan tanggung jawab kamu. Kan hak ekosistem itu kok yang harus penuhi. Nah, di sini maksudnya kasih tahu karena jangan sampai nanti kita banyak sekarang dapat kondisi-kondisi seperti itu dia. Wah, sudah disekolahkan, sudah dikasih beasiswa, sudah dibangunkan jalan, tapi masih keras kepala, tidak berterima kasih sekali. Nah, itu kan kau tanggung jawab. Perintah konstitusi itu untuk kau penuhi kita punya hak. Salah satunya itu yang itu tadi, hati kosong. Jadi kau tanggung jawab karena kau tidak mampu terus kau masalahkan saya, kau gila. Nah itu maksudnya biar kita tidak terjebak dengan situasi-situasi yang nanti buat kami terjebak dalam pemahaman-pemahaman sempit. Nah, selanjutnya berkaitan dengan hak kepemilikan tanah air, tanah dan sumber daya alam secara spiritual ya. Kami kan klaim kalau kami miliki itu dengan kepemilikan marga. Cara marga itu terbentuk dari ada totem-totemnya. Marga. Ada. Contoh, kalau kita tahu apa, Magituma, Mogotia, Dinatuma, toh itu totem yang membentuk marga. Begitu. Nah di situ kita punya hubungan spiritual. Magituma, Dina dan sebagainya itu maki yang di mana? Untuk orang Mei itu maki yang di mana? Nah gini, itu di mana Jayapura? Pastinya di kita kampung masing-masing itu di situ kita menyatu dengan kami punya wilayah ada. Itulah hubungan spiritual. Begitu. Makanya saya bilang, kalau kota yang saya punya hak kepemilikan atau saya punya ini apa, jangan bisa marga. Marga itu adalah sertifikat. Begitu. Karena hubungannya di situ. Atau contoh teman-teman di selatan marga Mause sebut kami punya asal usul dari Sahabu. Begitu. Itu totem. Begitu. Nah dalam konteks deklarasi masyarakat adat internasional itu mengakui kepemilikan secara hubungan itu tadi, spiritual itu. Jadi kalau contoh pemerintah bilang, wilayah bagian air itu kamu tidak punya hak, tanah itu kamu tidak punya hak, pesisir itu kamu tidak bisa begitu. Buktinya kita punya kepemilikan secara spiritual tadi. Dan dengan dasar itu kami juga punya misi untuk turunkan hak kami itu ke anak cucu, benar kan? Atau kita mau tidak pakai marga baru berhenti di situ? Tidaklah. Pastinya kita masih tetap pegang marga dan kita mau turunkan warisan itu ke anak cucu yang bawa kami punya marga. Sepanjang itu kepemilikan secara kepemilikan tanah dan sumber daya alam itu akan tetap jalan mengikuti kepemilikan marga. Oke teman-teman, ini kita masuk pelajaran internasional. Sekarang kita masuk ke cerita sejarah perampasan tanah Papua ini secara umum. Jadi pertama kali orang luar datang hancurkan, rampas wilayah adat Papua itu dia dilakukan oleh kerajaan Tidore awalnya, tapi dia hanya lakukan pada wilayah bagian Papua bagian barat, barat daya.
Itu orang mulai lakukan pertama itu di tahun 1453. Saya kurang tahu itu perang salib sudah terjadi atau belum. Begitu. Di tahun 1453. Pada saat itu si Sultan Tidore yang ke-10 dengan Gurabesi, mereka datang ke arah wilayah Sereri, Teluk Cendrawasih, dan dia klaim kalau itu dia punya daerah kekuasaan. Selanjutnya dia bangun struktur di situ. Ada struktur dan juga bagi wilayah. Ada wilayah Raja Ampat atau Kurano Ngaruha, wilayah Papua Gamsio, dan wilayah Mafur Soaraha. Itu wilayah yang dibentuk oleh kerajaan Tidore. Dan di atas wilayah itu dia taruh dia punya orang-orang. Ada dia kasih gelar Sangaji, dia kasih gelar Mayor. Mereka-mereka ini itu yang akan jaga tempat itu. Jaga dari apa? Pada saat itu tuh kan konflik Timur Tengah, konflik perang salib itu kan sedang terjadi. Sampai akhirnya pasukan Islam hancurkan kekuasaan Romawi dan mereka kuasai Konstantinopel, kota pelabuhan. Itu sudah tidak ada rempah-rempah yang masuk ke Eropa. Akhirnya orang mulai berlomba-lomba cari rempah-rempah ke tanah asalnya. Salah satunya ada di Papua, rempah-rempah yang dicari oleh mereka. Nah, di situ akhirnya si Sultan Tidore yang lihat bisnis dunia seperti itu, dia bentuk struktur itu. Begitu. Yang kurang baiknya adalah mereka yang dikasih struktur itu seperti Sangaji, Mayor, dokas tinggal dong marga baru gunakan struktur itu. Sangaji, Mayor itu sebagai marga. Akhirnya marga aslinya hilang. Itu bagi mereka yang dari suku Biak. Tapi kalau dari yang Ternate saya kurang tahu. Nah, itu cerita awal mereka melakukan koloni, melakukan pendudukan di atas wilayah Papua bagian sana. Nah, itu juga yang sekarang kita nanti lihat cerita-cerita ada yang klaim kalau ini dulu bekas Tidore punya. Ini kita lihat padahal dari muka saya jelas ini orang lain, bukan orang Papua. Kan di bagian Papua Barat kan sudah mulai klaim, bahkan dorong provinsi sendiri. Padahal bukan, ceritanya mereka masuk dari cerita ini, begitu. Cerita perampokan yang klaim karena kepentingan ekonomi pada saat itu. Yang berikutnya perampasan yang dilakukan oleh Belanda dan Inggris ketika mereka kuasai Papua bagian timur oleh bagian barat oleh Belanda, timur oleh Inggris, bagian utara Jerman, bagian selatan Inggris. Baru kemudian mereka mulai buat perjanjian bagi wilayah. Di situ mereka bisa lakukan itu dengan prinsip terra nullius, menganggap bahwa di pulau itu tidak ada manusia, itu pulau kosong, mereka lah pemiliknya. Jadi mereka silakan buat perjanjian sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Selanjutnya wilayah Papua dibagi, yang dari Wutun sampai ke Sota itu pembagiannya atas dasar perjanjian London dengan prinsip kalau itu tidak ada orang, kita boleh saya buat sesuai dengan yang kami inginkan. Terus di bagian timur itu dibagi, yang bagian utara itu dikuasai oleh Jerman, di bagian selatan dikuasai oleh Inggris. Begitu. Nah, itu praktek perampasan tanah di atas wilayah dari Papua yang kedua pada masa kolonial Belanda, Inggris, dan Jerman. Yang ketiga itu di masa UNTEA, itu belum masuk ke Indonesia, juga belum jelas di Papua.
dan itu masih ada dalam badan peralihan yang dibentuk oleh PBB. Itu sudah melakukan praktek pelanggaran hak masyarakat adat. Sebagaimana kita lihat dalam nasionalisasi aset-aset Belanda. Teman-teman tahu berapa aset Belanda yang mereka tinggalkan di Papua? Ini kan bandara baru, kita tahu sudah lama. Bandara lama kan ada di mana kalau nanti ini? Di mana? Bukan yang di bukan sana namanya? Napan, di Napan. Itu yang lama. Begitu. Beberapa aset Belanda juga ada di sana. Itu kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia dengan dasar apa? Nehru Agreement. Begitu. Nehru Agreement mengatakan bahwa di dalam wilayah Indonesia, di dalam wilayah Papua yang berlaku adalah hukum Indonesia. Maka selanjutnya undang-undang nasionalisasi aset Belanda diberlakukan. Pelabuhan-pelabuhan dipegang. Berapa pelabuhan? Waktu itu di Jayapura pelabuhan itu kapal bisa naik untuk naik dok dan diperbaiki. Di Manokwari ada beberapa kapal Karel Dorman, saya pernah naik dok di sana, kapal lindung di Manokwari. Begitu. Di Sorong ada minyak, itu dinasionalisasi aset semua dengan dasar tadi undang-undang nasionalisasi aset Belanda. Itu masuk dalam fakta perampasan hak masyarakat adat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara sistematik dan struktural. Yang berikutnya, bangunan-bangunan yang dimiliki oleh Belanda itu semua dinasionalisasi aset menjadi milik pemerintah Indonesia. Begitu. Terus perusahaan-perusahaan, waktu itu kan ada perusahaan minyak di Sorong, dinasionalisasi aset dikasih ke Pertamina untuk kelola. Kalau pelabuhan tadi dikasih ke Pelindo untuk kelola. Kalau bandara dikasih ke Angkasa Pura untuk kelola. Nah, selain itu di masa Kuntea ini itu juga mereka kemudian melakukan penandatanganan kontrak karya Freeport yang pertama pada tanggal 7 April 1967. Nah, di situ praktek perampokan sumber daya alam sudah terjadi di situ, yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan perusahaan di depan mata Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNTEA. Begitu. Nah, itu cerita perampasan tanah yang dilakukan di 3 fase itu. Nah, selanjutnya setelah 69 pasca EPERA yang kemudian diprotes oleh banyak orang Papua karena tidak dilakukan sesuai dengan Nehru Agreement, satu orang satu suara. Selanjutnya dari hasil laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait pelaksanaan PPRA yang telah selesai itu dijadikan dasar oleh pemerintah Indonesia membentuk undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua berdasarkan tadi resolusi PBB yang dikeluarkan. Nah, apa kemudian yang mereka lakukan? Misi awal tadi yang tadi saya sebut, pandangan Soekarno untuk memasukkan wilayah Papua ke dalam negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan pada kondisi sumber daya alam untuk kepentingan generasi Indonesia yang di kemudian hari, itu diwujudkan secara maksimal, bahkan dijadikan alat untuk negosiasi ke luar. Nanti lebih jelas teman-teman bisa baca bukunya Greg Pulong, judulnya tentang bayang-bayang intervensi. Itu di dalam situ ditulis dengan jelas bagaimana sumber daya alam Papua ini dijadikan rebutan yang kemudian mengorbankan segala hak yang dimiliki oleh masyarakat adat Papua. Nah, selanjutnya setelah
pemerintah Indonesia menjalankan programnya, salah satunya di sektor agraria, di Undang-Undang Pokok Agraria, itu pemerintah punya misi untuk menghilangkan struktur feodal dan juga kepemilikan komunal. Makanya apa? Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu mereka mendorong agar semua warga wajib memiliki sertifikat. Karena menurut mereka, perumus Undang-Undang Pokok Agraria, ketika masyarakat sudah memiliki sertifikat, maka secara otomatis kepemilikan komunal itu akan beralih menjadi kepemilikan individu sesuai dengan identitas yang ada dalam sertifikat. Dengan begitu maka kepemilikan komunal itu akan hilang. Begitu. Nah, kalau kepemilikan komunal itu hilang, berarti sudah tidak ada tanah adat lagi. Itu diakui sendiri oleh Budi Arsono sebagai perumus Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, untuk mendorong misi negara itu, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, itu tidak pernah menyebutkan objek pendaftaran tanah adalah tanah adat. Itu tidak ada. Itu kemudian semakin menjelaskan bahwa tidak ada misi politik hukum oleh pemerintah untuk melindungi tanah adat. Tapi yang menjadi misi pemerintah adalah bagaimana memfasilitasi semua warga itu memiliki tanah sesuai dengan yang ada di dalam sertifikat. Dengan itu maksimal, berarti dengan sendirinya kepemilikan komunal akan berakhir. Pertanyaannya, apakah kami yang jelas hidup dalam konteks masyarakat adat itu mau kemudian menghilangkan kepemilikan komunal? Ini kan jadi pertanyaan juga toh, karena banyak yang kemudian tidak sepakat. Nah, di atas itu teman-teman yang update terbaru, kalau teman-teman ikuti juga Undang-Undang Cipta Kerja dan juga paket undang-undang turunannya, itu ada satu undang-undang turunan itu yang istilahnya itu bank tanah. Ada yang pernah dengar? Bank tanah. Bank tanah. Jadi bank tanah itu satu badan usaha milik negara yang ada di bawah Badan Pertanahan Negara, ATR BPN. Tahu tuh? Yang orang biasa jalan buat sertifikat. Dia ada di bawah situ. Tugas dari dia itu adalah mengecek di mana saya tanah-tanah sertifikat yang tidak dikelola. Begitu. Jadi kalau ada tanah sertifikat yang tidak dikelola sampai 5 tahun atau 10 tahun, si BPN bisa menetapkan bahwa itu adalah tanah terlantar. Kalau dia sudah tetapkan itu tanah terlantar, maka dia akan eksekusi sita. Dan apa? Dia akan kasih ke bank tanah ini untuk kelola tanah itu. Begitu. Itu turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja dan turunan adanya bank tanah, itu kemudian mendeklarasikan negara ini sebagai monster perampas tanah sertifikat hak milik. Begitu. Nah, kita semua tahu Papua ini orangnya sedikit, tapi wilayahnya sangat besar. Wilayah yang sangat besar itu dikuasai secara hak adat. Begitu. Hak adat ini kalau kemudian kita masuk ke politik tadi buat sertifikat,
maka sebagian besar akan diambil alih. Ya. Kita sudah masuk ke sertifikat juga, kalau kita hanya kuat bikin kebun di sekitar sini, yang di sebelah tidak, nanti tinggal 5 tahun dia akan tetapkan tanah terlantar dan ya sudah kuasai. Dia tinggal bawa datang developer bikin rumah BTN situ, anggaran jalan. Siapa yang nanti dia akan kontrak? Tidak dari kita, langsung dengan bank tanah sebagai badan usaha milik negara. Kan dia yang sudah ini. Begitu. Gimana? Karakter pemerintah era Jokowi rakus sekali. Ya seperti itu. Dan sistem itu masih ada sampai saat ini. Belum tahu, DPR sama gubernur-gubernur yang orang-orang ada baku bunuh untuk dorang, nanti dorang akan bikin apa nih? Apakah menjalankan itu atau bukan buat arus balik untuk kemudian lindungi? Itu jadi pertanyaan di situ. Di atas tadi di awal saya kasih tahu, orang itu yang akan lepas tanah, begitu. Bupati akan lepas izin lokasi, gubernur akan keluarkan izin lingkungan, begitu. Oke, itu dengan misi ini teman-teman, itu dia sudah maksimal ya, hadirkan program pengembangan transmigrasi dan kebun sawit oleh PT PN2 di Arso dengan Manokwari tahun 84. Terus juga di tahun 2003 hadirkan British Petroleum di Bintuni. Terus di tahun 97 hadirkan Jati Dharma Indah untuk ambil kayu di mana dari Waropen sampai Wasyor. Kan Jati Dharma Indah kan tahun 97. Sekarang saya dengar ada pemerintah bilang kalau izinnya bermasalah. Tapi izin bermasalah nanti pemerintah batasnya tidak. Faktanya di lapangan Jati Dharma Indah sedang ambil kayu. Sudah begitu ada kakak-kakak berapa juga ikut jadi pemain kayu di atas. Kakak Mei. Dia pemain kayu yang dapat uang berapa? 20 juta kah atau hanya dapat apa 5 juta satu kayu saya berarti sombong. Ini. Terus selain itu di tahun 2007 ada Nabire Baru ya. Itu masuk dia sudah kerja sebelum ada AMDAL. Makanya di tahun 2009, 10, 11 sempat dilakukan gugatan ke Tata Usaha Negara Jayapura, tapi putusannya di NO, jadi tidak masuk ke ini. Mungkin waktu yang sudah tidak sesuai itu 30 hari sejak surat itu keluar sudah lewat, 90 hari sudah lewat. Terus 2009 ada MIFE. Nah setelah MIFE ini kan terakhir di SPE, mulai pindah ke Jokowi, baru kemudian mulai paket proyek strategis nasional mulai diberlakukan. Di proyek strategis nasional ini yang nanti kita lihat bagaimana dia sudah mampu menyatukan antara keamanan, kepentingan ekonomi menjadi satu dan siap masuk. Sampai nanti bagaimana keterkaitan dengan daerah otonomi baru itu kita akan lihat sebentar.